Sahabat KBR, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang kami rancang untuk menolong kita memahami perkembangan pemikiran teologi atau memahami pokok-pokok tertentu dari ajaran gereja, dan juga untuk belajar melihat situasi apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan kita melihat itu dalam perspektif iman Kristiani. Dan kali ini kita berbicara tentang sebuah topik yang cukup menarik, yang bukan cukup, sangat menarik, yaitu adalah inspirasi pemikir Islam bagi kekristenan. Ya, dan untuk membahas ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Salam ketemu lagi, Pendeta Arlianus. Apa kabar nih? Ya, baik-baik, senang. Saya dengarlah baru pulang jalan-jalan dari mana ke ikut Holy Land Tour. Iya. Pariwisata rohani alternatif. Oh gitu, pariwisata alternatif ya. Ya. Itu dalam rangka apa ke sana? Ya, sebenarnya berkunjung dan mau melihat bisa nggak kita seimbang melihat turnya orang Israel tapi juga turnya orang Palestina. Oke, jadi dua-duanya ya, jangan satu. Kalau nggak itu keberpihakan namanya. Keberpihakan ya. Oke. Pak Martin, karena kita percaya solusi Israel Palestina adalah jalan damai. Jalan ketiga ya. Jalan ketiga sesuai dengan kesepakatan Oslo. Iya. Berharap itu bisa berjalan, tapi udah bertahun-tahun. Sebab katanya masalah itu kalau nggak selesai selalu menjadi masalah Indonesia. Karena solidaritas pada Palestina akan melahirkan sikap-sikap di Indonesia yang anti-Zionisme misalnya. Nanti kapan-kapan kita bicara mengenai pengaruh situasi di Timur Tengah dengan di Indonesia ya. Betul. Ya. Nah, Pak Martin kita semua tahu adalah pendeta dari GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Betul. Dan beliau adalah Instruktur Nasional untuk Moderasi Beragama. Kemenak RI. Luar biasa. Ya, beliau menulis banyak hal, aktif di kegiatan interfaith ya, dan beberapa waktu yang lalu kan jalan-jalan ke berbagai daerah untuk membangun desa Pancasila. Itu antara lain, dan tapi juga untuk membangun moderasi beragama di daerah-daerah gitulah. Baik Pak Martin, kita bicara mengenai inspirasi pemikir Islam bagi kekristenan. Saya mau tanya, ini pertanyaan banyak orang. Mengapa harus menggali pemikiran-pemikir Islam? Apakah tidak cukup kita menggali begitu banyak pemikir-pemikir Kristen untuk memberikan inspirasi bagi kekristenan di Indonesia? Itu menarik sekali ya. Jadi ada beberapa jawaban yang mungkin. Tapi yang pertama, Abdurrahman Wahid, Gus Dur mengatakan, perkara agama Islam sekarang, katanya, kalau mau bermakna positif, dia harus jadi inspirasi, bukan lagi jadi aspirasi. Nah, ini mungkin perbedaan A dan I. Tapi kalau mengatakan aspirasi berarti ada sejumlah orang mau aspirasi, berarti terjemahannya politik. Kalau inspirasi terjemahannya pada etik, pada gagasan-gagasan, pada model hidup, pada hal-hal yang lebih bersifat universal gitu. Jadi kita ingin sekali bahwa bertemu dengan Islam, kita bertanya, inspirasi apa yang datang dari kalian itu ya, sebab mereka juga ingin mereka inspiratif, bukan lagi seperti aspirasi. Kalau aspirasi nanti kami mayoritas, kalian minoritas loh. Ini urusan aspirasi, tapi sekarang urusan inspirasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga penting rupanya, misalnya katakanlah kasus Cianjur dan GKI ya, kan ada nama-nama gereja yang dicoret gitu dan dicopot tendanya ketika menyumbang, lalu menjadi berita nasional. Tapi yang luar biasa, GKI Cianjur dengan Gus Durian dengan luar biasa disambut tanpa masalah. Berarti betapa Gus Dur ini sebagai seorang pemikir Islam punya efek yang besar gitu. Jadi efek inspiratifnya itu besar. Makanya kalau begitu ya sekarang memang kita harus bertanya, inspirasi apa nih datang dari tokoh-tokoh Islam untuk memperkaya cara kita hadir begitu ya. Betul. Dan membuat kita ikut dalam bagian bersama-sama. Karena mereka bukan hanya menyebar, mereka banyak, misalnya Gus Durian itu. Terima kasih. Untuk kita bicara mengenai pemikir Islam, tadi udah menyebut salah seorangnya adalah Gus Dur. Apakah kalau kita bicara mengenai pemikir Islam yang memberi pengaruh yang bukan tadi memperjuangkan aspirasi, tapi menyebarkan inspirasi. Siapa saja sih tokoh pemikir Islam yang layak
kita menimba inspirasi mereka sebenarnya? Misalnya yang baru saja meninggal, ya, yang menjadi headline besar di Kompas, dan saya bahkan diundang dalam apa yang disebut Muktamar Pemikiran dari Ahmad Syafi'i Ma'arif, Mantan ketua PB Muhammadiyah, ya, dan beliau baru meninggal beberapa bulan yang lalu, ya. Dan yang menarik sekali kan, Muhammadiyah ini agak khusus dia, ya, dalam sejarah yang mungkin kita tahu dari Alwi Shihab, ya, menulis, dia mengatakan mereka ini sebenarnya memang ingin membaharui Islam dari dalam. Bagi mereka, Islam selama itu terlalu taklik, maksudnya terlalu pasrah dengan apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpinnya. Harus lebih modern dong, gitu ya. Makanya Haji Agus Salim misalnya sebagai tokoh Muhammadiyah membawa kursi itu untuk belajar seperti orang Kristen lah, harusnya belajar kan, gitu ya. Jadi saat itu pendidikan Kristen jadi inspirasi bagi mereka pada waktu itu. Nah, lalu dengan proses itu memang Muhammadiyah bertujuan mengimbangi gereja, mengimbangi misi, bahkan mungkin membendung arus misi, kan begitu ceritanya. Nah, tapi dengan proses yang dikembangkan Ahmad Syafi'i Ma'arif misalnya, dia mengatakan sekarang urusannya bukan bendung-membendung, bukan anti-kristenisasi, tapi urusannya ialah bagaimana agar arus bersama antara agama ini bisa mendukung kemanusiaan bersama, gitu ya. Dan itu berarti apa? Itu berarti kerjasama yang baru, kolaborasi yang baru. Bahkan dia mengatakan, kalau begitu, nah ini pentingnya. Kalau Islam mau maju, kalau Muhammadiyah mau maju, kalau arus bersama yang menjadi masa depan kita, stop mengulang atau stop menjadikan Islam itu ideologi. Nah, menurut saya di situ kekuatan terbesar dari seorang Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya. Apakah itu tidak sama juga dengan, atau bukan semacam pengulangan terhadap gagasannya Cak Nur, pemikir lain gitu? Ya, tapi kalau Ahmad Syafi'i Ma'arif betul-betul masuk karena banyak sekali kelompok-kelompok Islam modernis, ya, yang dulu ikut mendukung gerakan-gerakan ideologisasi Islam pada zaman Soekarno, begitu ya, yang dalam konstituante kan, ya, mereka kuat sekali. Lalu dia melakukan studi khusus tentang persidangan di konstituante, kan gagal selalu pemilihan untuk dasar negara. Ada kelompok nasionalis, ada kelompok agamis yang sampai membuat perhitungan angka-angka tidak bisa mayoritas memenangkan ideologi yang mana, sehingga Soekarno 99 mengeluarkan dekret, ya, dan akibatnya kita kembali ke Pancasila. Jadi seolah-olah Ahmad Syafi'i mau mengatakan banyaknya kaum modernis di Masyumi, ya, yang dulu mendukung negara Islam itu harus dihentikan, tidak boleh lagi menjadi gagasan ke depan, gitu ya. Karena sekarang kita harus memasuki era baru pasca ideologi Islam. Nah, di situ inspirasi dari orang seperti Syafi'i Ma'arif hari-hari ini. Nah, tadi kan Pak Martin menyebut tadi kan ada Gus Dur, ada Syafi'i Ma'arif, lalu tadi kan saya menyinggung soal siapa? Nurholis Majid. Apa saja sih? Apakah sumbangan pemikiran atau inspirasi apa yang bisa kita petik dari ketiga pemikir Islam? Saya katakan pemikir Islam besar ya, besar ya. Ya. Siapa yang tidak kenal Gus Dur? Siapa yang tidak kenal Cak Nur? Siapa yang tidak kenal Buya Syafi'i gitu? Apa sih inspirasi apa yang bisa kita petik dalam dalam menolong kita hadir dengan secara lebih relevan gitu di tengah-tengah masyarakat negara ini, Pak Martin? Jadi ketiganya sepakat mengatakan Islam tidak lagi menjadi ideologi negara. Oke. Itu satu kesepakatan yang dengan cara masing-masing, ya. Misalnya Gus Dur mengatakan fikih berarti peraturan-peraturan hidup beragama, ya, pelaksanaan syariat sehari-hari, ya. Fikih kami itu tidak teokratis katanya. Tetapi sehari-hari lebih soal pernikahan, soal bagaimana etika hidup seorang muslim, kan begitu ya. Good. Kalau Cak Nur dengan lebih agresif mengatakan Islam yes, politik Islam no. Lalu gitu ya. Sehingga politik ini kiranya jangan dipenuhi dengan isu-isu identitas, dengan istilah politik identitas. Hentikanlah isu itu, kan gitu ya. Ahmad Syafi'i Ma'arif dari studinya seperti saya katakan tadi mengatakan sekarang Muhammadiyah itu harus main di level masyarakat.
Makanya kan kuat sekali yang disebut lazisme Muhammadiyah ya. Itu sampai triliunan untuk mendukung zakat misalnya, rumah sakit mereka, pendidikan mereka ya di Solo, dan luar biasa kuatnya. Jadi salah satu inspirasi yang orang Kristen ambil ialah kalau Islam memang tidak akan mau lagi mengganti ideologi, maka sekarang kesempatan bagi orang Kristen untuk memperkuat positioningnya di hadapan ideologi Pancasila. Nah, jadi itu terobosan yang pertama, menginspirasi Eka Dharma Putra, menginspirasi TB Simatupang untuk mengatakan, kalau begitu bagaimana pembangunan ini adalah pelaksanaan Pancasila. Bagaimana kalau Eka Dharma Putra mengatakan bagaimana negara ini, bagaimana pemerintahan ini konsekuen dengan Pancasila, yang berarti apa? Itu ideologi inklusif dan non-diskriminatif. Nah, jadi itu inspirasi awal. Jadi inspirasi awal ini bersifat besar. Jadi bangunan besar Republik ini mau kita isi tidak lagi dengan ketakutan nanti Islam mau mengganti Pancasila, nggak ada lagi ketakutan itu, tapi kita mau isi dengan lebih bersifat prospektif. Sekarang bagaimana kekristenan dan Pancasila untuk negeri ini. Nah, makanya Eka Dharma Putra katanya disuruh, udah kau belajar Pancasila, dan Eka Dharma mengatakan Pancasila kita harus kembangkan dengan pendekatan kultural. Nah, sehingga dia mengatakan kita harus membangun satu kebudayaan yang lebih inklusif di Indonesia. Karena Pancasila ini sebenarnya adalah produk kebudayaan bangsa kita. Nah, jadi sekarang kebudayaan baru kita transformasikan. Jangan misalnya kebudayaan yang membeda-bedakan. Kebudayaannya memang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda, tapi jangan membeda-bedakan dong. Nah, karena dulu sempat ada kecenderungan mengatakan, ya kami ini budaya yang lebih besar karena kami mayoritas, kalian minoritas ya. Tapi akhirnya Eka Dharma Putra mengatakan, ini budaya inklusif ini. Kebudayaan Pancasila ini seperti selamatan. Nah, semua orang diundang, semua orang bisa berdoa di tempatnya, kan gitu ya. Mendoakan setiap peristiwa dan semua orang menikmati kebersamaan dan bisa pulang masing-masing ke rumahnya bawa makanan gitu ya. Bawa oleh-oleh, artinya Republik ini kita dukung dan kita bisa ke rumah masing-masing, ke gereja, ke masjid, menerima hasil dari negeri ini. Jadi itu inspirasi pertama. Oke. Jadi kan apakah bisa dikatakan pemikiran-pemikiran dari yang dikembangkan kebentuk oleh sebut Eka Dharma Putra, TB Simatupang berkaitan dengan dalam relasi gereja negara, bagaimana merespons Pancasila yang waktu itu Pak Harto memaksakan menjadi satu-satunya asas. Apakah itu diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran tentu dulunya ya Gus Dur dan Cak Nur, kalau Buya Syafi'i kan belakangan ya. Diinspirasi oleh Cak Nur dan Gus Dur, sehingga mereka oleh pemikiran Gus Dur dan Cak Nur, mereka mengembangkan bagaimana kekristenan merespons itu, begitu? Saya kira ya. Jadi Cak Nur pulang dari Chicago, kan gitu ya. Dan langsung dia mengatakan keharusan pembaharuan Islam, kan gitu ya. Dan seperti saya katakan tadi, Islam yes, Partai Islam no. Dan itu pas pada momen Soeharto memang ingin menerapkan azas tunggal, kan gitu. Dan di situ PGI bersama TB Simatupang dan mereka mengatakan, oh ya kalau begitu kita harus ikut dalam proses ini, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita melawan bayang-bayang negara Islam, enggak. Yang kita harus isi sekarang adalah masa depan negara Pancasila. Nah, jadi yang demikian kekristenan ikut aktif, dan katanya Simatupang dan Eka mewarnai GBHN. Ya, apa yang disebut pembangunan manusia seutuhnya. Dan di situ sumbangan pemikirannya. Dan di situ inspirasi awal dalam hal Pancasila yang didengar dari saudara-saudara yang Muslim, tapi diisi juga dengan aktif oleh pemikir-pemikir Kristen pada masa itu. Nah, tadi kan Pak Mart, ini inspirasi yang pertama. Berarti ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, apa yang keduanya setelah beberapa informasi berikut ini?
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Agama Kasih Indonesia, bersama saya Pendeta Aris Larosa memandu percakapan kita, dan kita berbicara tentang inspirasi pemikir Islam bagi Kristenan bersama dengan Pendeta Dr. Martin Lutfi Sinaga. Pak Martin mengatakan bahwa menyebut ini inspirasi yang pertama dari ketiga pemikir Islam yang besar ini ya, Gus Dur, Cak Nur, Buya Syafi'i. Apa inspirasi yang lainnya, Pak? Nah, tadi yang pertama kan inspirasi soal negara ya. Negara tidak lagi hendak diislamkan. Itu posisi mereka. Dalam bahasa yang lebih politis disebut formalisasi agama tidak lagi masuk ke dalam tatanan negara. Gitu ya. Walaupun tentu kita masih melihat riak-riaknya, misalnya ada perda-perda syariat, misalnya Aceh memilih untuk menjadi provinsi dengan khusus gitu ya. Namun orang bertanya apa hasilnya kan begitu ya. Mereka malah mengatakan kok urusannya jadi mencambuk orang yang mungkin ketahuan sedang berduaan misalnya. Jadi orang tidak menemukan disitulah sesuatu yang inspiratif, malah kadang-kadang orang jadi negatif kan begitu ya. Lalu misalnya ada, karena saya baru dari Manokwari juga ini, Pak Arlianus, ada respon mengatakan Manokwari kota Injil gitu ya. Terus saya lihat dan saya tanya pendeta-pendeta di situ, apa sih artinya kota Injil? Dan saya melihat, oh memang ada satu patung tugu besar di tengah kota dan ditulis 10 perintah Tuhan di situ. Oh bagus juga gitu ya. Ya akulah Tuhan Allahmu ya kan gitu ya. Jangan mencuri dan lain-lain. Oh bagus juga. Nah akhirnya memang formalisasi agama itu mengalami kesulitan, dan sehingga sekarang yang terjadi inspirasi kedua adalah bahwa Islam bagi ketiga tokoh ini, Cak Nur, Gus Dur, dan Buya Ma'arif, harus lebih membentuk masyarakat. Nah, jadi ada arus baru keislaman yang disebut islamisasi kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan itu menginspirasi banyak, terutama masyarakat Muslim tentu saja ya. Sehingga kita lihat misalnya bagaimana masyarakat semakin saleh gitu ya. Sering disebut public piety, kesalehan publik kelihatan, soal semakin harus lebih serius dengan makanan haram halal, kan begitu ya. Baru juga nanti ada urusan-urusan yang terkait dengan bukan hanya halal food sebagai satu undang-undang kan gitu ya, tapi juga misalnya pakaian misalnya, lalu sedikit masuk kepada tema yang mungkin agak sedang dalam pembahasan, yaitu bahwa tujuan pendidikan nasional ini ya adalah menciptakan masyarakat atau siswa-siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah gitu ya. Jadi unsur inspirasinya itu ada pada perkembangan bagaimana masyarakat terbentuk. Dan itu menantang kekristenan. Nah, jangan kekristenan jadi mengambil waktu terlalu banyak pada ideologi sehingga lupa bahwa sekarang medan antar agama adalah di masyarakat. Dan di situ memang tantangannya. Artinya, nah kalau ada yang berpikir begini, sebenarnya kalau kita bicara masih soal, bukan soal bersama-sama, tapi soal apa yang selama ini terjadi, sebutlah persaingan atau saling menghambat ya antara agama ini. Kalau dikatakan begini, kalau upaya mendirikan formalisasi Islam misalnya itu kan jelas kelihatan. Ya, dan mungkin bisa bersama-sama dengan para nasionalis untuk melawannya. Nasionalis Islam bahkan ya? Ya, betul. Tapi kalau sekarang itu Islamisasi terjadi justru dengan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat,
sikap sehari-hari masyarakat, apakah itu tidak jauh lebih susah? Jauh lebih subtil katanya, Iya, iya. lebih halus. Iya, iya. Dan kita memang harus betul-betul memikirkan ini tidak lagi seperti sebuah katakanlah Kulturkampf ya. Satu, kalau di istilah Jerman itu kan dulu ada peperangan kebudayaan, culture war gitu ya. Seperti di Amerika katanya sekarang ada culture war antara yang liberal dan yang konservatif gitu ya. Antara pengikut Donald Trump dan pengikut yang Partai Demokrat kan gitu ya. Nah, kita tidak perlu melihat ini ada peperangan kebudayaan ya. Tetapi kita melihat bagaimana misalnya dalam ruang yang disebut pendidikan ya. Dalam Undang-Undang Sikdiknas ya, yang tahun 2003 dulu sempat demo, kan di situ masuk satu pengertian pendidikan yang akhirnya perlu menghasilkan siswa yang beriman, takwa, dan akhlak mulia, kan begitu. Nah, orang-orang Kristen dulu sedikit kaget ya, karena salah satu pasalnya mengatakan seorang murid yang beragama Islam harus diajarkan dan berhak menerima pendidikan dari guru agama yang seiman, kan begitu ya. Mungkin penabur juga, wah, sampai mungkin mengalami pertemuan besar ya. Bagaimana reaksi ini? Nah, di sini kita memang harus betul-betul menemukan titik temu daripada titik tengkar. Nah, bagaimana pendidikan Kristiani kita ketika menurut undang-undang pendidikan bahwa setiap siswa Kristiani juga walaupun dia belajar matematik, walaupun dia belajar bahasa Inggris, tujuannya apa? Jangan lupa beriman, takwa, dan berakhlak mulia. Nah, di situ masuk satu proses yang kita sebut jangan-jangan ini sebenarnya artinya bahwa pengembangan etika studi ya, etika ekonomi, etika seorang saintis Kristen itu yang menjadi kesempatan agar bisa bertemu dengan prinsip-prinsip etis Islam gitu ya. Karena istilahnya ketakwaan kan sama artinya dengan takut akan Tuhan itu. Jadi pendidikan Islam diminta untuk takut akan Tuhan. Loh, bukankah itu model hikmat Alkitabiah kan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa manfaatkan walaupun kata Pak Arlianus ini memang kelihatan lebih halus tapi ya kita harus masuki bersama-sama. Jadi Pak Martin mengatakan daripada kita mengkhawatirkan upaya dalam tanda kutip Islamisasi melalui kehidupan sehari-hari itu, lebih baik mari kita juga ikut memberikan pengaruh supaya nilai-nilai, sebutlah nilai-nilai tadi kan nilai-nilai keislaman, supaya nilai-nilai kekristenan itu juga mempengaruhi kehidupan publik, apa begitu maksudnya? Ya, ambil aja contoh misalnya, apalagi kekristenan itu punya daerah-daerah yang termasuk Nias gitu ya, daerah-daerah yang terkenal dengan turismenya, apa yang disebut pariwisata halal. Nah, itu kan Islam mau membentuk pengalaman sehari-hari, bagaimana tamu diperlakukan, bagaimana makanan disajikan di Nias, di Danau Toba gitu ya, sampai di Toraja misalnya. Nah, memang ada reaksi-reaksi yang agak marah misalnya di Sumatera Utara gara-gara isu pariwisata halal, mereka sampai demo, lalu melakukan acara yaitu permainan menangkap babi misalnya. Tapi kalau kita teliti sebenarnya, dan mungkin ini masalah miskomunikasi, pariwisata halal sebenarnya adalah di tengah-tengah pariwisata dengan standar yang teruji, ya, kesehatan ada, transportasi ada, destinasinya dapat tercapai dengan gampangan gitu ya, syarat pariwisata ya. Kiranya ada juga lokasi-lokasi yang memberi semacam suasana halal begitu. Jadi bukan semua pariwisata jadi urusannya anti babi begitu ya. Bali gimana tanpa babi katakanlah. Tak menarik lagi. Tak menarik lagi. Tapi bisa juga dibuat satu memang penghususan, di sini ada nasi campur Bali tapi ya ada juga warung Padang misalnya. Ya di sini ada. Tapi nggak boleh ada rendang babi toh. Nggak boleh ada rendang babi ya. Itu tantangan-tantangannya. Tapi menurut saya kita nggak perlu merasa ini seperti, wah nanti gimana pariwisata. Daerah-daerah pariwisata Indonesia kan kebanyakan daerah-daerah yang non-muslim ya. Borobudur adalah Buddhisme misalnya, Bali, Batak, dan Danau Toba, dan segala macam. Tapi itu kita manfaatkan untuk, kami juga orang Kristen bisa menyajikan suasana yang halal, sambil suasana turisme yang betul-betul berstandar internasional, kami siapkan misalnya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Arlianus. Kalau ada yang bercuriga nih, ya kan kita harus mengadu juga apa hermeneutik kecurigaan ya. Tentu. Ya.
apakah ini sebenarnya sebutlah pemikiran-pemikiran, ya kita tidak meragukan lah integritas dari ketiga pemikir besar Islam ini ya, Gus Dur, Cak Nur dan Buya Syafi'i. Apakah ini sebenarnya oleh generasi sudah mereka atau oleh orang-orang yang tadi kelompok politik Islam, justru ini bagi mereka dong, karena ini adalah sebenarnya persiapan atau semacam karpet merah untuk formalisasi nanti. Kalau semua kehidupannya sudah Islam, tinggal mengatakan ini negara Islam. Nah, di situ memang cukup kompleks menjawabnya, karena ini masalah skenario ya. Iya. Nah, skenario seperti ini agak sulit untuk dikatakanlah memang begitu. Tapi dalam perkembangan sekarang misalnya, yang terjadi justru berlangsung ketegangan atau perbedaan pendapat di dalam Islam sendiri. Misalnya begini, mereka mengatakan kami ini bukan Wahabi, kan gitu ya. Iya. Kami ini Islam Nusantara. Nah, ketika Islam Nusantara itu yang memproses sebuah Islamisasi kehidupan sehari-hari dengan makanan, pakaian dan segala macam, maka orang seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif, orang seperti Gus Dur mengatakan kalau begitu mesti juga disiapkan di situ satu ketentuan-ketentuan yang tidak diskriminatif. Perundang-undangan, cara-cara pengatur kehidupan yang terbuka, pendidikan yang tidak memaksakan, gitu ya. Misalnya kita tidak akan seperti Iran hanya karena kerudung terjadi bakar-bakaran, bahkan banyak orang dihukum mati karena demo anti jilbab begitu ya. Enggak. Jilbab justru menjadi pilihan, bahkan kalau ada sekolah-sekolah yang memaksakan pemakaian itu justru ditegur oleh Kemendikbudristek Indonesia begitu. Jadi yang kita lihat justru proses Islamisasi kehidupan ini dikerjakan oleh model Islam yang tidak memurnikan, tapi model Islam yang lebih rileks, tapi mereka memang ingin menunjukkan Islamisasi itu menjadi urusan sehari-hari. Nah, jadi menurut saya skenarionya ini skenario terbuka, skenario yang lebih mungkin toleran di hadapan kita. Makanya Kementerian Agama dengan gerak besar mengatakan ujungnya nanti moderasi ya, gitu ya. Jangan ujungnya satu formalisasi Islam dalam ideologi negara, tapi moderasi ya. Dan salah satu ada 4 kan syarat moderasi itu: kamu toleran, kamu hormat pada tradisi lokal, kamu jangan memakai kekerasan, dan kamu mendukung kebangsaan, yaitu ideologi Pancasila. Jadi kita berharap skenarionya positif lah, Pak Ardianus. Dan Pak Martin yakin bahwa upaya Islamisasi kehidupan itu dikerjakan oleh teman-teman kita yang menyebut diri sebagai Islam Nusantara, atau justru itu disabotase juga oleh kelompok-kelompok Islam yang politik sebenarnya, atau Islam-Islam yang garis keras. Nah, ada seorang guru besar UIN namanya Saiful Mujani yang punya Saiful Mujani Research Center, dan dalam risetnya dia menemukan sebenarnya demokrasi akan berjalan baik, hanya sedikit kelompok yang akan terus-menerus menghalangi orang Kristen. Nah, jadi yang disebut Islamisme itu, kelompok kecil ini akan terus menghalangi. Kalau begitu kita yakin bahwa kelompok besar sebenarnya, walaupun proyek besar mereka adalah pengislaman masyarakat, itu bersifat terbuka dan toleran begitu. Karena hanya sedikit yang apa-apa akan menghempang orang Kristen. Yang besar ini membuka diri, bekerja sama, dan memberi peluang kepada yang berbeda, sehingga kita lebih yakin bahwa Islamisasi ini adalah program yang bersifat inklusif, gitulah. Iya, jadi keras sekali lagi kan, karena yang tampak di tengah-tengah mereka upaya, misalnya tadi kalau misalnya soal hal-hal sehari-hari, upaya berbusana, upaya pariwisata, itu kan lebih banyak diserukan oleh, atau lebih banyak diserukan oleh bukan teman-teman Islam Nusantara kelihatannya. Tapi Menteri Pariwisata kita juga mengusulkan itu. Iya. Jadi ada program yang lebih bersifat formal, tapi hasilnya adalah satu perubahan pekerjaan dalam hidup sehari-hari yang lebih terbuka, itu sebenarnya. Nah, apakah upaya itu kan inspirasi tadi ya, bahwa kita meninggalkan soal Islam sebagai
ideologi negara. Ideologi. Mari bicara mengenai Islam tentang bagaimana ia hadir memberi pengaruh yang baik kehidupan masyarakat. Betul. Nah, apakah yang sudah tercapai sekarang ini kelihatannya masih ditampak yang sifatnya kulit seperti tadi soal pakaian, tapi soal nilai-nilai luhur misalnya anti korupsi dalam ajaran agama malah kan tampak agak kurang berhasil. Bagaimana Pak Martin setelah beberapa informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam Agama Kasih Indonesia, sebuah program untuk menolong kita supaya dapat hadir dengan lebih tepat, merespons dengan lebih tepat situasi-situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita bicara mengenai inspirasi pemikir Islam baik Kristenan dengan Dr. Martin Sinaga. Dan bila ada masukan-masukan atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau chat room yang tersedia, dan nanti tentu Pak Pendeta Martin dengan senang hati akan merespons. Pak Martin, tadi saya titip pertanyaan kan, kalau kita lihat tadi ya inspirasi bagaimana mengislamkan kehidupan sehari-hari, tapi yang tampak paling tidak oleh saya adalah berakhirnya pada sifat, pada hal-hal yang masih agak di permukaan, pakaian, makanan halal haram, tapi kita misalnya agak kurang berhasil pada upaya bagaimana pemikiran Islam dalam misalnya soal korupsi, bagaimana itu dicegah sehingga menjadi budaya anti korupsi. Saya kira dalam Islam kan ajarannya pasti menganut budaya anti korupsi begitu. Komentar Pak Martin. Ya, itu memang pertanyaan yang berat ya, karena anti korupsi itu lebih sebagai temuan budaya modern, ya, karena dia menuntut apa yang disebut transparansi dan check and balance, gitu ya. Nah, kebudayaan kita adalah kebudayaan upeti, gitu ya. Kebudayaan berterima kasih katakanlah kebudayaan orang Timur ya, selalu ingin memberi supaya nanti suatu saat dia mengingat, dan itulah katakanlah what behind corruption culturally, gitu ya. Nah, ketika agama mau ikut serta, Islam, Kristen, agama juga seperti gagap gitu ya. Ini satu tuntutan dunia modern, tapi kami punya kebudayaan serba upeti, sehingga korupsi itu seolah-olah menjadi kebudayaan, kata Muhammad Hatta dalam konteks kita. Nah, dalam konteks Islam, ketika mereka mengatakan kami akan menjadi Islam modernis gitu ya, yaitu kelompok-kelompok Muhammadiyah, mereka lebih mulai dengan membangun etos modern sebenarnya, yaitu kerja keras, konsisten, dan mereka mengatakan mempelajari agama dari sumbernya. Artinya seperti kita lah, back to the Bible, baca sendiri Alkitab ya, seperti orang-orang Protestan. Dan itu membuat orang-orang Muhammadiyah lebih modern ya, dan mereka berhasil sebenarnya membangun lembaga-lembaga yang kuat. Universitas, ya, rumah sakit, pendidikan tuh puluhan ribu siswanya, dan sampai di ratusan ribu sampai di Indonesia bagian timur disebut ada Kristen Muhammadiyah gitu ya, karena sekolah Muhammadiyah yang besar di NTT muridnya orang Kristen semua kira-kira gitu. Jadi
mereka menurut saya masih berproses, mungkin sama seperti kita, beradaptasi agar memiliki etos kerja modern. Nah, untuk ke level gerakan anti korupsi, ya, itu memang dibutuhkan satu proses baru lagi, dan itu mesti mulai dari lembaga negara ini, mulai dari mekanisme modern administrasi, birokrasi negara yang nanti bisa memberi imbas, katakanlah, etos anti korupsi. Jadi memang kita masih ongoing dalam hal itu, Pak Arlianus, ya. Ya, sekarang ini sebentar terakhir, Pak Martin. Bisakah Pak Martin sharing ke kita tentang sumbangan pemikiran teologis ya, dari para pemikir Islam ini, yang sebutlah ya kita perlu timba sebagai orang-orang Kristen. Nah, gitu. itu memang level yang makin dalam kan gitu ya. Tadi kita mengatakan level ideologi mereka tidak lagi. Lalu mereka ingin agar masyarakat semakin terislamisasi, ya, dan kita harus secara tepat bisa menemukan titik temu di situ. Lalu ketika ingin lebih dalam, tadi Pak Gali mengatakan ini gimana dengan korupsi ya. Mereka juga sedang mencari ya, dan ada unsur yang lebih dalam juga, katakanlah tentang teologi. Katakanlah contoh pada bulan-bulan Natal akan selalu muncul isu boleh nggak mengucapkan selamat Natal, kan gitu ya. Nah, ini kan satu proses teologis pada akhirnya, karena alasan-alasan mereka untuk menolak berbunyi teologis kan begitu ya. Nanti kami dianggap mengakui kan gitu ya. Lalu muncul teolog-teolognya yang mengatakan, loh justru itu sebenarnya tanda kita bersaudara ya. Nah, jadi rupanya inspirasi teologisnya adalah pemikir-pemikir Islam, katakanlah dalam hal ini Cak Nur ya, Nurholis Majid, mulai mengembangkan satu gagasan-gagasan, katakanlah dengan yang disebut kalimatun safa, yaitu dalam Quran ada dikatakan sebenarnya kita ini kan punya dasar bersama, yaitu percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Esa gitu ya. Kita ini kan monoteistis. Nah, dan itulah sebenarnya kata bersama kita, dan rupanya pemikir-pemikir yang lain, misalnya pemimpin besar Masjid Istiqlal ya, Nasruddin Umar, ya, dia juga menandatangani yang disebut common word, ya, sabda kalam bersama, dan itu dicetuskan oleh orang-orang Islam yang mengatakan ajaran Islam ialah mengasihi Allah yang satu dan sesama, dan itu sama dengan apa yang dikatakan Yesus ya. Apakah kalau begitu inti Taurat ya, inti ajaran Kristen ya, kasihlah Tuhan Allahmu kan gitu ya, dan sesamamu dengan segenap hatimu. Jadi sebenarnya ada usaha teologis untuk bisa menerima orang Kristen gitu ya, sambil masyarakat kita, karena mereka banyak, mereka ingin tunjukkan warna keislaman, tapi di situ juga secara teologis mereka mengatakan orang Kristen bukan kelas 2. Orang Kristen bukan minoritas yang harus bayar pajak. Bukan dhimmi seperti di Mesir kan, orang Kristen itu minoritas yang diproteksi tapi harus bayar khusus kan gitu ya. Justru dengan teologi yang menghargai keberadaan orang Kristen ya, yang tadi disebut kita punya common word, kalimatun safa, maka sebenarnya secara teologis kita ini diterima setara dengan mereka. Dan itu kita harapkan konsisten dalam mereka menerapkan keislamannya di level masyarakat. Bahkan ada teolog yang lebih lanjut lagi menjelaskan begini. Dalam Islam mereka adalah pewaris Abraham. Mereka menyebut Abraham itu seorang yang hanif, ya, seorang yang berada di jalan untuk menemukan kebenaran. Dan salah satu kebenaran yang dihayati kebenaran menurut Islam. Tapi kebenaran Abrahamik itu juga ada pada orang Kristen, juga ada pada orang Yahudi. Ya. Nah, dengan demikian urusan teologi tentang kebenaran agama, kita ini bagian dari satu spiritualitas Abrahamik kan begitu ya, dan itu membuat kita setara, bahkan menjadi saudara bagi mereka. Jadi dengan pengembangan dua proses teologi ini, teologi yang disebut kalimatun safa yang tidak membeda-bedakan, dan kita ada dalam satu keluarga besar Abrahamik. Nah, kita berharap itu menjadi fondasi rohani bahwa
Islamisasi bukan diskriminasi. Semakin kuatnya warna Islami dalam makanan, dalam turisme, dalam tata laksana kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya inspirasi Islam, tapi selalu ada ruang bagi kemajemukan, selalu ada ruang bagi orang Kristen sebagai saudaranya. Kira-kira begitu harapannya dalam pendasaran teologi, inspirasi teologi ini. Jadi artinya sebenarnya di samping tadi soal apakah itu mengajarkan kepada kita bahwa dengan pemikiran-pemikiran dikembangkan oleh Gus Dur, Cak Nur dan Buya Syafi'i ini mau mengatakan kepada orang kita sebagai orang Kristiani gitu, jangan memusatkan perhatian lagi pada upaya perlawanan atau ketakutan terhadap pendirian negara Islam. Tidak lagi. Walaupun sekali lagi masih ada ya perda-perda syariah di beberapa daerah begitu. Betul. Itu juga cukup membuat kita bertanya apakah akan berjalan terus pemikiran para tiga pemikir besar ini, atau sebenarnya sekarang diintervensi oleh yaitu tadi prasyariah. Dan kemudian bahwa kita mari bersama-sama sebenarnya mengembangkan upaya saling percaya satu dengan yang lain, menghargai, dan mari terlibat mewarnai ruang publik sebenarnya dengan nilai-nilai yang kita masing-masing miliki yang bisa diterima sebagai nilai-nilai bersama. Apakah begitu, Pak Martin? Ya, betul sekali. Dan itu sebenarnya sudah semakin jelas misalnya dalam perkembangan yang luar biasa ya. Pak Arlianus, sekarang ada namanya konferensi besar tokoh agamawan perempuan. Jadi mereka udah punya, kalau orang Kristen punya perwati, perempuan berpendidikan teologi, orang Islam punya KUPI, ya, konferensi besar tentang pendakwah dan tokoh agama Islam perempuan, ya, dan itu menciptakan satu proses mencari dan membatalkan semua ajaran-ajaran agama yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dan itu sama dengan gerakan feminisme Kristen kita, gitu ya. Jadi ada titik temu yang luar biasa agar ruang publik kita menghormati perempuan, dan itu memang Kristiani, bahkan amat Protestan, karena dalam kekristenan imam itu perempuan bisa ya, pendeta itu perempuan ya, dan orang-orang Muslim juga mereka ingin agar hakim sekarang bisa perempuan, hakim agama Islam perempuan, dan seterusnya, dan itu menjadi satu ruang publik yang setara minimal dari sudut pandang gender, gitulah. Nah ini adalah titik-titik yang positif, belum lagi pendidikan yang kita bisa saling isi, misalnya di Jawa Tengah berkembang pendidikan agama yang bersifat interreligius gitu ya, pendidikan religius antar agama misalnya dikembangkan agar orang mengenal dan saling memahami, dan itu semua membangun satu Indonesia yang lebih saling percaya dan masyarakatnya lebih terbuka, begitulah. Oke, Martin, ini sekarang kan tadi kan waktu saya memperkenalkan Pak Martin, kan saya memperkenalkan sebagai salah seorang institusional moderasi beragama. Nah, saya mau tanya nih Pak Martin, sebagai orang terlibat di dalam gerakan moderasi beragama dari Kemenak ya, apakah moderasi beragama yang digelorakan oleh Kemenak ini sejalan dengan pemikiran ketiga tokoh atau pemikir Islam yang kita bicarakan, Gus Dur, Cak Nur, dan Buya Syafi'i? Ya, jadi menurut saya sejalan sekali. Dan Cak Nur misalnya mengatakan kita harus berhenti menjadikan Islam sebagai alat politik, kan ya? Politik no, Islam yes. Syafi'i Ma'arif mengatakan ini urusan kita tidak mau menghempang Kristen, ya. Kita mau membangun arus bersama, ya. Gus Dur dengan jelas mengatakan bahwa Islam itu inspirasi bagi masyarakat plural, bagi masyarakat majemuk. Ini semua datang dari tiga pemikir ini, dan dengan demikian di depan mereka terbukalah satu ruang, dan ruang ini harus dijaga agar tidak menjadi ruang radikal, tidak menjadi ruang ekstrim, menjadi ruang moderat. Jadi luar biasa sekali, ketiga ini adalah pemikir-pemikir masing-masing, tapi katakanlah Kemenak membaca ini sebagai satu frame besar. Jadi agar tiga pemikir ini efektif, efeknya, maka frame besarnya adalah moderasi beragama. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap ideologi Islam tidak lagi, masyarakat semakin saleh, tapi kesalehannya itu moderat, begitu. Dan itu menjadi tempat yang positif bagi orang-orang Kristen di dalamnya.
Oke. Nah, sekarang terakhir Bang, bagaimana atau semacam pesan pastor, bagaimana kita sebelum meresponskan dulu pemikiran-pemikiran dari Gus Dur dan Cak Nur itu direspons dengan positif oleh teolog-teolog besar kita juga, Eka Dharma Putra dan Simatupang. Nah, sekarang pemikiran-pemikiran kan para penerus ini kan sangat banyak, penerus pemikiran ketiga tokoh ini, baik di NU maupun di Muhammadiyah. Bagaimana kita merespons ini sebenarnya sebagai orang-orang Kristen sekarang ini? Apa yang kita perlu lakukan lah tepatnya agar gagasan ini bertemu di tengah-tengah masyarakat? Jadi memang kita tidak perlu lagi cemas soal-soal yang ideologis. Ya. Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama. Tinggal sekarang apa yang disebut engagement, daily engagement, keterlibatan sehari-hari orang Kristen yang paling penting. Kalau kita tinggal di daerah-daerah yang ada bencananya misalnya, kerjasamalah dengan kelompok Gus Durian seperti GKI Cianjur. Kalau kita bekerja di wilayah turisme, bagaimana agar kepentingan turisme tapi juga kepentingan makanan yang halal bisa kita lakukan. Kalau kita bekerja di pemerintahan, bagaimana agar sikap hidup yang mengutamakan ketakwaan, ya, akhlak mulia kita tunjukkan, tapi dengan etika yang bersifat tidak diskriminatif, tapi juga etika yang bisa membangun kehidupan pemerintahan yang bersih. Kalau kita aktif di pendidikan, ya, bagaimana pendidikan itu inklusif dan bagaimana pendidikan itu walaupun bertujuan pada iman, takwa dan akhlak mulia, kita bisa menunjukkan juga bahwa ada katakanlah etos kerja Kristiani juga yang ada di dalamnya. Jadi engagement kita memang semakin sehari-hari makin berserak gitu ya, tapi makin menuntut satu pertemuan-pertemuan kreatif tanpa curiga, tanpa merasa katakanlah ini kamu di luar saya di dalam, tidak, tapi satu kerjasama yang konstruktif, kira-kira begitu. Baik, Pak Martin, terima kasih atas pencerahan-pencerahan inspirasi yang dibagikan kepada para sahabat DKB pada hari ini. Dan para sahabat DKB, itu percakapan DKB dengan Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Bila ada masukan-masukan, silakan kirimkan ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Inilah pertemuan kita kali ini dan kita akan bertemu dalam episode yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.